sobat calon guru semuanya, telah rilis yaitu Kemenpan RB nomor 347 tentang pengadaan P3K 2024. Kemudian Kemenpan RB nomor 348 tentang mekanisme seleksi P3K guru tahun 2024, dan juga Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 yaitu tentang mekanisme seleksi P3K tenaga kesehatan. Nah, pada video ini kita akan membandingkan yaitu kira-kira apa saja perbedaan mekanisme seleksi P3K 2024, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, sehingga di sini nanti untuk teman-teman yang masuk dalam kategori baik itu P3K guru, kemudian kesehatan maupun juga teknis, bersiap untuk diangkat P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, nantinya untuk pendaftaran P3K 2024 akan dilakukan melalui sscsnbkn.go.id. Nah, untuk saat ini SSCSN ini sudah bisa diakses, namun baru dibuka untuk pendaftaran CPNS 2024. Ketika teman-teman di sini mengecek di untuk formasi, ini juga baru CPNS untuk yang P3K ini masih dalam proses penyiapan ya. Namun di sini kalau misalkan sudah rilis yaitu Kemenpan RB, tentunya di sini sebagai penanda bahwa pengadaan P3K ini akan segera dimulai. Terkait tentang pembuatan akun, cara pembuatan akun SSCSN bagaimana, cara pengisi biodata bagaimana, dan juga pembubuhan e-materai, silakan simak video sebelumnya ya. Oke, di sini kita cek untuk mekanisme seleksi P3K 2024 kira-kira seperti apa. Kalau misalkan kita cek di FAQ ya, dan juga alur ini baru yang CPNS. Nanti sebentar lagi akan disematkan pada di bagian ini ya untuk P3K teman-teman. Dan berikut ini adalah untuk rencana mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini untuk mekanisme secara umum ya, ini adalah didahulukan untuk yang pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, kemudian non-ASN yang terdaftar di database BKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Untuk seleksi P3K baik itu guru, teknis maupun juga kesehatan, di sini nanti diambil yaitu 100% kuota ini untuk non-ASN. Nah, nantinya ikut seleksi dengan CAT, nanti tidak ada passing grade, namun kelulusan ini hanya didasarkan pada peringkat terbaik saja teman-teman. Tentunya yang dimaksud dengan peringkat terbaik itu adalah nanti ada perankingan dari urutan prioritas dan juga dari nilai yang kita dapatkan ya. Sehingga di sini tidak ada alasan bagi teman-teman yang tidak mau belajar. Artinya kalau misalkan ingin lulus seleksi, maka di sini kita harus belajar teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke inti pembahasan ya, yaitu terkait tentang kriteria. Untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K itu diprioritaskan secara berurutan sebagai berikut. Oke, kita mulai dari seleksi P3K ya. Untuk seleksi P3K di sini itu yang dimaksudkan adalah seleksi P3K tenaga teknis ya. Nah, untuk seleksi P3K tenaga teknis ini untuk urutannya itu adalah didahulukan yaitu untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi didahulukan untuk yang XTHK 2. Jadi teman-teman untuk yang tenaga honorer kategori 2 di sini nanti akan diprioritaskan untuk yang urutan pertama. Jadi kalau misalkan di sini nanti ada 5 formasi misalkan, kemudian di sini pendaftarannya itu ada yang XTHK 2 itu 1, kemudian untuk yang non ASN di database BKN itu ada 2, kemudian yang sisanya yang non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah itu ada 10. Maka dari 5 ini yang 1 diambilkan dari XTHK 2. Ini lulus. Kemudian berikutnya untuk di sini yang terdaftar di database BKN, sehingga di sini nanti masih ada 7 ya. Nah, 7 ini nanti akan diberikan untuk yang 2 ini adalah untuk yang non ASN bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan yang 5 ini nanti akan diambil akan direkomendasikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Ini jadi untuk seleksi P3K urutan pertama ini adalah XTHK 2, kemudian urutan kedua adalah non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian urutan ketiga tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya untuk yang seleksi P3K guru. Untuk urutan yang pertama
ini adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu siapa? Nah, untuk secara rinci ya pembahasan ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi untuk jabatan fungsional guru itu didahulukan yang pertama untuk penempatan pengisian formasi. Ini adalah dari pelamar prioritas. Pelamar prioritas adalah guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, yang lulus passing grade itu berisi dari 4 kategori ya. Yang pertama XTHK 2 lulus passing grade, kemudian guru sekolah negeri lulus passing grade, kemudian lulusan PPG lulus passing grade, dan juga dari guru swasta yang lulus passing grade. Nah, setelah pelamar prioritas sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke XTHK 2. Urutan kedua adalah XTHK 2. Kemudian urutan ketiga adalah guru sekolah negeri yang terdaftar di database BKN dan masih aktif mengajar sampai sekarang. Urutan yang berikutnya adalah guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar hingga saat ini. Kemudian untuk urutan yang terakhir ini adalah untuk lulusan PPG teman-teman. Oke, jadi ini ya untuk seleksi P3K guru itu ada penambahan yaitu pelamar prioritas dan juga lulusan PPG. Sedangkan untuk yang seleksi P3K tenaga kesehatan di sini adalah didahulukan yaitu D4 bidan pendidik ya. Kemudian setelah itu XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian juga yang terakhir itulah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan dari seluruh pelamar ini di sini nanti memiliki pengalaman di bidang kerja yang sesuai ya dengan kompetensi tugas jabatan. Namun sepertinya untuk yang lulusan PPG dikarenakan belum memiliki pengalaman, ini adalah sama halnya dengan tahun kemarin. Di sini nanti tanpa memiliki pengalaman pun akan bisa melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya di sini untuk ketentuan pengalaman kerja ya. Nah, di sini adalah minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, kemudian terampil, kemudian mahir, penyelia, dan juga ahli pertama. Misalkan saja saya akan mendaftar P3K guru nih dari guru sekolah negeri, berarti saya harus memiliki masa pengalaman kerja itu adalah minimal 2 tahun ya. Dikarenakan di sini untuk jenjang jabatan yang saya lamar nanti adalah ahli pertama yang mempersyaratkan ijazah S1 teman-teman. Sedangkan untuk yang di sini untuk jenjang ahli muda ini adalah minimal memiliki 3 tahun pengalaman kerja ya. Nah, inilah dikecualikan untuk jabatan fungsional dosen, kemudian jabatan fungsional pengawas sekolah, kemudian jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan. Dan di sini aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut ya, yaitu pada saat melamar. Artinya saat kita melakukan pendaftaran ini kita harus masih bekerja teman-teman. Kemudian pelamar ini nanti tidak dapat mengisi lowongan formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi contohnya yang tadi sudah kita berikan, misalkan formasi ada 5 nih, formasi hanya ada 5. Kemudian untuk XTHK 2 ada 1, kemudian database BKN ada 2, kemudian untuk yang non ASN ini adalah ada 10. Sehingga yang 5 ini nanti akan mengisi P3K penuh waktu, sedangkan yang 5 yang tidak lulus ini nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Namun di sini nanti masih dalam tahap pertimbangan ya. Nah, ini adalah untuk perbedaan mekanisme seleksi P3K 2024 yaitu terletak pada kriteria pelamar. Kalau misalkan P3K guru itu ada penambahan kriteria pelamar. Pertama adalah pelamar prioritas, kemudian yang terakhir adalah lulusan PPG. Sedangkan kesehatan ini adalah penambahan prioritas di paling atas itu adalah D4 bidang pendidik ya. Nah, terkait tentang simulasi kelulusannya nanti kita akan sajikan pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.